kami boleh kami membaca merenungkan sedikit dari firman-Mu dari Kejadian 23 sampai 26. Sebelumnya Tuhan Yesus kami minta buat kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami, ibu-ibu, wanita-wanita Allah yang membaca merenungkan, biarlah apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tapi mendapatkan tempat di dalam hati kami. Dan kami minta Tuhan Yesus urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan jam pembacaan Alkitab kami mulai dari sekarang hingga berakhir dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik ibu-ibu, kita hari ini, sore ini baca dari Kejadian 23 sampai 26 ya. Jadi kita baca satu orang 5 ayat. Nah, mulai dari sebentar ya. Mulai dari Bu Dede ya, ikuti dari sini Bu Dede. Bu Joli, tolong Bu. Bu Dede, cari Oke. Beti Susiati, Helen, Ulang-ulang Bu, sorry. Bu Dede, ya, terus Bu Sari. Bu Sari, Bu Eti, Mhm. Bu Ellen, Mhm. Bu Nur, Bu Nur, dia matanya lagi Ya, sakit. baca aja, Bu. Nggak apa-apa, baca Oh, aja. nggak apa-apa. Oh ya. Bu Nur ya. Oke, terus. Bu Nur, Bu Lorita, Oke. Bu Grace, Mhm. Bu Marina Kamagi, Oke. Bu Nace, Oke. Bu Rahayu, Oke. Bu Sofi, Mhm. lalu Bu Joli baru saya. Dona belum? Ya Dona. Bu Dona, setelah Bu Dona. Sofi, Setelah Bu ya Sofi, Bu Dona. Lalu Bu Joli, Joli baru terakhir Mbak Isi. ya, Oke, ada di chat ya Bu ya? iya. Ya. Silahkan Bu Dede. Makasih Bu Joli. Yuk. Aku ya berarti ya, oke. Kejadian 23, 5 ayat kan ya? Oke. Iya Bu. Kejadian 23 ayat 1 sampai 5. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Amin." Ayat 6 sampai 10. Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Amin. Bu Eti. Ayat 11 sampai 15. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu.
Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Amin. Bu Ellen, Jawab Efron kepada Abraham, ayat 15, Tuanku, 16. 16, ayat 16, Bu. Ya. Oke. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. 17, demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpelah di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang ada di sana, serta segala pohon di ladang itu. Bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Saya ya. Bu Nur, Ya. Bu. Kejadian 24 ayat 1, Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta berkata Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ketiga, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruslah aku membawa anakku itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar. Amin. Ayat 6-10. Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana." 7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. 8. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. 9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Amin. Bu Grace, ayat 11, Bu. Bu Grace masih unmute? Ayat berapa tadi ya, Lupa? 11. Di sana
Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. 13. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya 14. Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Amin. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah disebut dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minum ya Tuan. Maka segeralah dituangkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-unta juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segera dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya untuk semua orang itu. Amin. Bu Nace, masih 21. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang di setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. 23. Serta berkata, anak, siapakah engkau? Baiklah, katakanlah padaku, apakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? 24. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku, Betuel anak Milka, yang melahirkan bagi Nahor. 25. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Amin. Amin. Ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. 27. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. 29. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. 30. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengar ia perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Amin. Ayat 31, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Ayat 32, masuklah orang itu ke dalam rumah, ditinggalkan pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dari orang-orang yang bersama-sama dengan dia.
makanan di depannya. Berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. 34. Lalu berkata, iya, aku ini hamba Abraham. Ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing dan lembu sapi, emas dan perak, budak budak laki-laki dan perempuan, unta dan berkeledai. Amin. 36. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. 37. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. 38. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. 39. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. 40. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ayat 41. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. 42. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. 43. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. 44. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. 45. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Amin. 46. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku siapa aku tahu, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ayat 50. Lalu Laban dan Betuel menjawabnya, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Amin. Ayat 51. Betul ya. Ayat 51, lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. 52, ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. 53, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. 54, sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. 55. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Amin.
56 sampai 60. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Ayat 61. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Amin. Ayat 66. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kejadian 25, keturunan Abraham dari Ketura. Ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Amin. Saya ya? Belum tuh. Belum. Bu Nur. Bab 5, Bu. Sampai 4, Bu. Sampai 4 atau sampai 3? 3. Sampai 3, Bu. Benar, saya. Ayat 4 saya kan? Ya. Ayat 4. Anak-anak Median ialah Epa, Eper, Henok, Abida, dan Eda. Itulah semuanya keturunan Ketura. 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup. Meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. 9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpelah. Sampai 8, Bu. Hah? Udah. Oh, amin. Ayat 9 sampai 13. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. 10. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het, di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi, keturunan Ismail. 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. 13. Inilah nama anak-anak Ismail,
disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, dan Mibsam. Amin. Bu Grace. Oh, ayat berapa tadi? 15. Mulai ya. 14. Oh iya, 14. 14 Misyana Juma Masa. 15 Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Kedma. 16 itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, dan 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. 17 Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. 18 Mereka itu mendiami daerah dari Havilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Ayat 25 ayat 19 Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka dan Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. 21 Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. 22 Tetapi anak-anak bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. 23 Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. 24 Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. 25 Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu dinamai Esau. Amin. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah Atia, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. 28 Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. 29 Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. 30 Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Amin. Aku kelewatan, Bu. Sekarang aku ya. 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Lagi satu ayat, Bu, sampai 26 ayat 1. Di unmute, Bu. Masih unmute. Ya, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar
kepada Abimelek raja orang Filistin. Amin. Bu Sofi. Kalau saya lanjut ayat lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin. Ayat 7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. 9, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat 10, tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ayat 11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Amin. Ayat 12 sampai 16. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Amin. Ayat 17 sampai 22. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rebohot. Dan ia berkata, Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Ayat 23, dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Sampai 27 ya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Amin. 28 sampai 32. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Amin. Ayat 33. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Silakan Bu Joli.
Baik Ibu-Ibu, silakan sharing. Ada yang mungkin sudah mendapatkan rema dari pembacaan kita. Silakan silakan. Mungkin Bu Juli, Bu Sari, ibu-ibu yang lain, silakan Bu Lorita, Bu Dede. Kami persilahkan. Bu Iti sudah buka mic-nya. Ada Ibu Sari, ada Ibu Lorita. Ada Bu Nur ya. Bu Eti, jangan ketawa aja. Ketawanya Bu Eti renyah banget. Saya senang dengarnya. Oke. Ah, Ibu, sekalian saya bertanya ke Ibu. Ibu Sarika, Ibu Lorita, Kak. Emang zaman dulu tuh tukar menuk pembelian membeli segala sesuatu itu dengan perak dan emas gitu ya, Bu? Belum ada mata uang atau gimana itu? Ketika Abraham membeli tanah orang apa ini? Orang 400 sikal. Mata uangnya perak, tapi ada juga barter, Ibu. Barter. Ya, ketika beli tanah ini. Iya, bisa barter, bisa mata uangnya perak. Orang Het ya, orang. Jadi Abraham membeli tanah orang Het sebesar 400 sikal. Sebentar di mana? Ya, sikal. Dengan harga 400 sikal perak. Nah, itu. Oh, jadi mata uangnya perak ya, Bu? Iya. Mungkin Bu Sari bisa menjelaskan, Bu Sari. Ya, Bu Sari. Karena setahu aku, karena memang dulu aku menangani tentang mata uang ya, numismatik waktu aku di Bank Indonesia. Waktu dulu itu memang orang masih melakukan dengan barter, belum uh, memberikan suatu nilai untuk barang yang dipertukarkan. Jadi masih ini mereka suka-suka lah gitu. Kalau mau membeli sesuatu dipertukarkan dengan apa itu kesepakatan, berdasarkan kesepakatan saja ya. Itu waktu terjadinya ya pada zaman-zaman waktu Ishak inilah ya. Jadi udah lama banget ya, sampai kalau di Indonesia itu zaman kerajaan ya, itu juga masih belum punya mata uang. Jadi masih barter dengan mempertukarkan sesuatu ya. Lalu setelah mempertukarkan barter tadi, itu baru mereka membentuk suatu seperti mata uang ya. Jadi itu apa namanya, kalau ada di Museum BI sekarang yang di kota, itu seperti sumbu kompor besar ini, itu mereka katakan itulah mata uangnya zaman dulu itu ya. Nah, jadi itu masih kesepakatan, jadi uangnya itu seperti sumbu kompor modelnya seperti ini ya, besarnya. Nah, itu dirasakan, aku nggak tahu ya waktu untuk seluruh dunia ya. Kalau waktu di Indonesia setelah membuat mata uang seperti itu di zaman kerajaan itu dirasakan perlu karena ternyata itu semua daerah mencetak mata uang ya. Ini kalau di Indonesia ya Bu, itu Riau membuat mata uang sendiri, Jogja membuat mata uang sendiri, Bukit Tinggi membuat mata uang sendiri. Waktu itu juga belum ada persamaan nilai dari uang.
Jadi apakah Rp1 di Riau itu sama juga dengan Rp1 di Jogja? Itu waktu itu belum ada kesepakatan nilainya berapa. Nah, lalu itu baru munculnya pada zaman Hindia Belanda, ya fase bank. Nah, itu barulah dibuat uang yang berlaku untuk seluruh jajahan Belanda, ya. Jadi uang Rp1 berlaku sama di Jogja, di Riau, di daerah-daerah. Nah, lalu baru setelah itu dirasakan betul bahwa perlu diciptakan adanya uang yang dikeluarkan pemerintah. Jadi uang itu akhirnya menjadi pemersatu bangsa. Jadi uang rupiah yang berlaku di semua daerah. Nah, ya baru bergerak sampai sekarang gitu ya. Jadi memang dulu itu belum ada. Jadi semuanya kesepakatan aja Bu. Pada waktu dilakukan barter, itu disepakati seperti tadi ya. Tanah yang mau dibeli oleh Abraham kan 400 shekal perak. Nah itu untuk seberapa 400 shekal perak itu hanya kan kesepakatan aja. Sampai pinggir-pinggirnya tanah itu dan ada gua di dalamnya. Gitu. Jadi memang pada waktu itu semuanya belum ada ketentuannya gitu loh Bu. Jadi semuanya berdasarkan kesepakatan saja. Sehingga pada waktu meminang pun itu juga berapa banyaknya juga tergantung seberapa adanya yang mau diserahkan gitu. Jadi pada waktu itu nilai uang itu hanya kesepakatan gitu loh Bu. Kalau boleh ada cerita. Terima kasih Ibu. Jadi perjalanan pemersatu uang untuk satu negeri itu lama juga ya Bu ya sejarahnya ya. Lama itu baru tahun waktu setelah Indonesia merdeka baru itu dirasakan. Ada bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, uang sebagai pemersatu bangsa yang berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa. Bagaimana Bu Eti? Oke, sudah terima kasih. Lanjut yang lain. Halo Ibu-Ibu. Ya, Halo. Ini harus aku ngomong atau enggak sih? Tapi aku dapatnya dari ayat 24 ini sih. Ribka dipinang bagi ibu. Pasal 24. Ya. Atau kenapa pas baca ini, pas akhir-akhir ayat itu kayak kuat banget di hati tuh ngomong kayak ini tentang untuk orang-orang yang buat nyari jodoh gitu. Terus aku nggak tahu itu kuat banget di hati aku harus ngomong nggak sih? Nggak gitu sih. Ya, tapi aku harus ngomong gitu kan. Di hati aku kuat sekali gitu buat aku dapatnya yang di ayat 7, ayat 24, ayat 7. Tuhan Allah yang punya memanggil aku dari rumahku serta dari negeri saudaraku dan yang telah berfirman serta yang bersumpah kepadaku demi kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya, aku dapatnya hal ada ibu-ibu mungkin punya anak yang cari jodoh gitu kan di sini atau nggak tahu sih, nggak tahu ngomongnya gimana. Tapi itu kuat banget di hati aku kayak ngomong ini buat yang cari jodoh mungkin nggak ada, mungkin kayak lama gitu. Tapi percaya anak-anak kita nantinya gitu kan. Atau mungkin ada juga yang teman-teman kita yang butuh jodoh gitu kan. Kita harus katakan kampus mereka itu kita bawa dalam doa gitu kan. Karena kalau kita doa minta dari Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik pada waktunya gitu kan. Dan memang ayat akhir itu dikatakan waktu Ishak menikah itu kan kayak mereka baru kata itu kayak langsung kayak cinta pada pandangan pertama kayak gitulah. Kayak langsung ada kayak gimana gitu ngomongnya ya. Kayak Ada apa? setrum. Nah, iya. Tersibuk gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita punya anak kayak ada saudara atau siapa pun yang mencari jodoh yang katanya udah umur kita harus ngomong ke mereka
doa yang terbaik yang dari Tuhan pasti Tuhan berikan yang memang dari Tuhan itu memang nggak bukan yang main-main gitu, kayak gitulah. Dan buat sekali aja, soalnya dari tadi aku gimana ya ngomongnya kan di sini ibu-ibu semua, mana mungkin ada yang cari jodoh. Nanti Aku mungkin masih single. atau ada Ini Ibu saudara Mensi nih, cari jodoh. Bu Mensi. doa Ibu pas Grace. ya jodoh yang dari Tuhan yang Thank terbaik you. ya. Ya, Terima kasih. Terima kasih. kasih, Rina. Ya benar juga ya. Bu Mensi, saya mau sharing ya. Kejadian saya dapat di Kejadian 24 ayat 43 sampai 44. Ini melanjutkan sharingnya Bu Marina tadi ya. Saya Ya. bacakan. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk onta-ontamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Jadi di sini ketika hamba Abraham diperintahkan untuk mencari istri bagi Ishak, dia minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya minta tanda. Kalau nanti ada seorang gadis datang menghampiri saya dan dia memberikan saya minum dan juga onta-onta saya, berarti dialah jodoh bagi Ishak gitu. Nah, ternyata permintaan hamba Abraham ini, kemudian itu namanya Eliezer ya, karena kan dikatakan ini hamba yang paling tua di ayat sebelumnya, namanya Eliezer. Pas Nah, itu. iya, jadi kok pas banget gitu. Nah, kemudian saya jadi ingat waktu saya masih gadis, saya juga minta tanda sama Tuhan. Saya Pernah tuh gadis ya, Bu? ya, Pernah gadis. saya minta tanda. Tandanya gini, saya buat daftar, saya list. Mulai dari tanda-tanda fisik. Saya minta dia lebih tinggi dari saya, orangnya baik, perhatian, terus bahkan sampai ke suku gitu, sesama suku supaya nanti nggak menyulitkan ketika dalam berumah tangga ya. Sukunya sama Jawa, terus Betul. kemudian pokoknya semua hal yang saya tulis di situ ternyata kok persis sama Pas. seperti apa yang Luar pas gitu. biasa. Pas ketemu sama dia ya itu. Jadi saya tulis daftarnya, kemudian saya doakan, saya sebutkan nomor 1 begini, nomor 2 gini dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi ini sharing buat yang belum mendapatkan jodoh ini ya, itu resepnya seperti itu. Kemudian saya dapat juga di Kejadian 25 ayat 28. Kejadian 25 ayat 28 bunyinya, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ini mengenai pilih kasih. Jadi dalam kehidupan keluarga, kadang itu si ayah lebih sayang kepada anaknya yang ini, si ibu lebih sayang kepada anaknya yang ini. Dan ini juga dalam kehidupan sehari-hari juga saya melihat dan menjumpai seperti itu. Juga yang saya rasakan ketika saya masih sekolah dulu ya, dari kecil itu saya di antara 4 anak itu saya yang paling disayang, sehingga eh, saudara-saudara saya tuh menganggapnya saya tuh anak emas, apa yang saya minta pasti diberikan oleh papi saya gitu. Ya mungkin karena melihat saya yang paling rajin atau yang paling, saya nggak tahu kriterianya seperti apa, tapi saya yang selalu diutamakan oleh papi saya gitu. Awal mulanya saya merasa ini suatu keberuntungan buat saya gitu ya. Saya menikmati itu. Tetapi ketika saya mengikuti retret, kebetulan saya sekolah di Tarakanita, ada retret di situ. Nah, di situ saya pastornya kan mengupas tentang hal keluarga ya. Di situ saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Kemudian ketika pulang dari retret, saya sampaikan kepada papi saya bicara 4 mata, bahwa pilih kasih itu tidak boleh dalam suatu keluarga gitu ya. Karena itu nanti efeknya bisa panjang. Sama seperti Esau dan Yakub kan efeknya jadi bermusuhan kan. Harusnya. Iya.
Nah, saya sampaikan seperti itu. Nah, sejak saat itu papi saya mulai rata membagi kasih. Jadi kalau kakak saya atau adik saya yang lain minta sesuatu, mereka juga diberikan gitu. Kemudian Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Jadi kalau bagi bangsa Israel hak kesulungan itu sangat penting. Jadi berkat-berkat itu selalu hanya diberikan kepada anak sulung. Ya, jadi di sini Esau karena memiliki sifat kedagingan, dia memandang ringan hak kesulungan itu sehingga hak kesulungan itu diraih oleh Yakub. Tapi Yakub juga dengan cara Salah. menipu. Ya, dengan cara menipu. Caranya salah. Kemudian saya dapat lagi di 26, Kejadian 26 ayat 9 sampai 11. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku. Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 10. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Jadi Ishak ini melakukan kesalahan, mengulangi kesalahan Abraham. Abraham udah 2 kali malahan berbuat seperti ini. Nah, sekarang diulangi lagi oleh Ishak. Jadi dia karena ketakutannya, dia tidak mau mengakui istrinya itu sebagai istrinya, tetapi sebagai saudaranya. Walaupun memang benar istrinya adalah saudara sepupunya, seperti itu. Jadi ketakutan itu kadang membuat kita berbohong. Ini juga terjadi pada anak-anak ya, karena takut sama orang tua, akhirnya berbohong. Demikian juga mungkin di antara kita juga masih ada yang karena ketakutan, akhirnya kita harus terpaksa berbohong seperti itu. Dan itu ada resikonya dengan berbohong. Nah, seperti itu, Bu Mensi, silahkan yang lain. Iya, terima kasih Bu Lorita penjelasannya. Grace mungkin sudah buka mic-nya mengenai jodoh, Bu. Silahkan, Bu. Jodoh on the way ya. Saya percaya. Ya, by faith aja deh. Terima kasih juga untuk masukannya. Tapi saya di sini mau ayat 26 ya. Ketika Ishak menggali sumur gitu, terus yang dia malah diusir gitu ya, malah sumurnya diambil. Itu dalam hidup saya ngalamin banyak hal yang seperti kayak gini gitu. Jadi ketika waktu saya baca gitu ya tentang Ishak ini, benar-benar mirip ya gitu. Maksudnya saya mengalami hal yang sama, tapi Tuhan tetap berkatin saya. Tuhan tetap kasih jalan pada saya gitu. Ya, ayat ini menguatkan saya. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Bu Grace. Tetap semangat Bu. Iya, amin. Shalom, Bu Mercy. Oh, siapa nih? Shalom. Bu Yo. Iya. Ya, shalom Mercy. Saya dapat di 26 ya. Cuma 26 1 sampai paling bawah itu berkesan. Kalau 26 yang pertama itu ketika ada kelaparan ya, Ishak itu mau pergi dari Gerar, ya kan? Pergi ke Gerar kan. Terus Tuhan menampakkan diri kan, janganlah pergi ke Mesir. Janganlah negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu.
sama sih, berkatnya kan tetap memberikan keturunan seperti bintang di langit, ya kan? Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku yang memberikan kewajibannya, jadi segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, ini seperti diri kita ya. Kadang-kadang kita ketika ada kesusahan, ada masalah, yang kita carikan kadang-kadang bukannya ke Tuhan ya. Otak manusia kita cari bantuan ya. Tuhan ingetin, aku pernah dapat ayat ini ketika aku lagi padang gurun banget. Jadi Tuhan suruh aku setia dan taat. Ya kan? Makanya dengan setia dan taat, Tuhan menepati janjinya. Nah, kemudian kan tinggallah Ishak di situ, ya kan? Sampai kejadian dia membohongi Abimelek, tapi setelahnya lihat di bawahnya itu orang-orang yang tadinya Hilang suaranya. Hilang suaranya beliau. menyertai engkau. Amin. Nah, Amin. itu maksudnya ini diingatkan buat kita semua ketika kita mungkin dalam kondisi tidak enak, atau kita ada di pekerjaan kah, di bisnis, mungkin dalam keadaan keluarga, di mana memang Tuhan izinkan kita ada di situ, kita rasa tidak nyaman, tidak enak, tetap tinggal, maksud Tuhan setia gitu loh, taat. Karena apapun yang terjadi, di ujung akhirnya itu akan ada pembelaan dan ada berkat Tuhan gitu loh, untuk kita semua. Karena aku dalam usahaku begitu, waktu itu padang gurun banget. Bayangin ya, waktu zamannya COVID, tahu sendiri kan. Tapi itu ayat itu muncul, nggak boleh minta bantuan ke sana sini gitu kan. Tetap percaya gitu loh. Kalau kita memang datangnya itu dari Tuhan, kita serahkan dan kita percayai, kita imanin, kan kita memang dijanjikan keturunan Abraham kan. Makanya setelah di ujung akhir orang-orang akan melihat karena Tuhan menyertai gitu loh. Kembali lagi ya, segala pujian hormat apapun yang Tuhan berikan buat kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Makanya menjadi saksi. Ketika menjadi saksi Tuhan, orang melihat itu dan orang akan menjadi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Itu sih yang saya dapat. Makasih ya Mensi. BTW Mensi catat gak itu ciri-ciri jodoh yang dicari? Ya Bu. Doa imani, sabar. Bukan pasti Sama kasih bule yang didapat gak nih? Ya Bu Joli, gimana kabar bule? Mensi gak ada kabar dengan bule ini. Bule tertiup angin. Walah. Sabar Bu Mensi. Pasti akan ada waktunya. Tuhan kasih yang terbaik. Yes. Amin. Jodoh yang dari Tuhan itu yang terbaik, Bu. Amin. Silakan Ibu yang lain. Bu Eti. Bu Sarin. Bu Mensi, saya memberikan tambahan informasi saja. Bu Joli bisa keluarkan ini kayaknya di itu, dicarikan di internet. Apa itu Bu? Makam Ibrahim dekat Ka'bah. Makam Ibrahim. Oh. Dekat Ka'bah. Mungkin ibu-ibu lain juga bisa bantu ya. Nanti saya iniin jadi adminnya. Sebentar. Makam Ibrahim ya. Ya, makam Ibrahim. Ambil gambarnya aja. Jadi karena saya dari mengajarkan Islamologi, jadi tadi dari pembacaan kita di pasal 25 dikatakan bahwa Abraham itu dikuburkan di Goa Makpelah. Nah, jadi itu kan menurut catatan kita begitu. Tapi saudara-saudara kita itu mengatakan ada makamnya Ibrahim di dekat Ka'bah, ya. Dapat nggak gambarnya, ya? Nah, ternyata, seperti itu ya.
Jadi supaya kita mengerti, jangan sampai kita salah ya, bahwa itu di dalamnya adalah itu hanya merupakan suatu monumen aja ya, prasasti bekas kakinya Abraham katanya ya, karena Abraham itu yang mendirikan Ka'bah itu ya. Jadi ternyata itu bukan makamnya ya, tapi suatu prasasti yang ada gambarnya yang lain kali Bu, yang bisa dibuka pintunya, kelihatan ada jejak kakinya, ada yang dibuka pintunya itu Bu. Nah itu kan dibuka pintunya itu. Ini? Kasihan Ini. sekali. Nah, itu. Jadi isinya itu adalah bekas kakinya Abraham. Ya, kalau kita menyebutnya Abraham, kalau saudara-saudara Muslim menyebutnya Ibrahim. Ya, nah, jadi katanya Abraham inilah yang mendirikan Ka'bah ya. Jadi supaya kita apa ya, nggak merasa itu menjadi suatu pertanyaan ya, gini loh, bahwa agama Islam itu kan munculnya 600 tahun setelah Yesus ya. Jadi kalau kita lihat di peta zaman ya, Adam sampai Abraham itu 2000 tahun, Abraham sampai Yesus itu 2000 tahun. Aku nggak tahu apakah Bu Joli masih nyimpan petanya ya. Abraham sampai Yesus 2000 tahun, ya kan? Nah, jadi apakah karena kan Ka'bah itu dipakai oleh umat Islam, ya kan, sebagai tempat penyembahan mereka, ya? Apakah Abraham itu masih hidup, ya? Kan dia hidupnya 2000 tahun sebelum Yesus, ditambah 600 tahun setelah Yesus, ya, kira-kira 2600 tahun ya. Jadi itu merupakan satu pertanyaan juga gitu loh, apakah memang beliau yang membangunnya gitu ya. Apakah Abraham itu masih hidup ya? Tadi dia umur berapa meninggalnya katanya di Kejadian 25 tadi ya, bahwa dia kan dikuburkan di Gua Makpela. Jadi ada dua pertanyaan di situ ya. Yang pertama, apakah itu memang kuburan dari Ibrahim, Nabi Ibrahim atau Abraham ya? Ternyata itu bukan kuburannya ya, karena kuburannya seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu di Gua Makpela ya. Ternyata itu cuman prasasti bekas kakinya Abraham, karena katanya Abraham itu yang membangun Ka'bah ya. Nah, Ka'bah itu kan dibangun karena oleh Islam, ya kan? Islam itu kan 600 tahun setelah Yesus, ya kan? Apakah Abraham yang hidupnya 2000 tahun sebelum Yesus ditambah 600 tahun setelah Yesus, kan 2000 ditambah 600, 2600, dia masih hidup gitu loh, karena dia membangun Ka'bah itu ya. Jadi itulah yang menjadi suatu pertanyaan, apakah memang dia yang membangun ya, karena setahu aku kan Ka'bah mungkin ya Bu, Islam yang membangunnya. Islam itu baru muncul 600 tahun setelah Yesus ya kan. Jadi itu ada kalau makam ternyata itu bukan makam, tapi tadi kan Bu Joli waktu mengetikkan kan makam Abraham kan, makam Ibrahim kan. Nah, jadi itu ternyata bukan makamnya, karena makam itu di Gua Makpela di Israel ya. Jadi bukan di sana, karena kalau di Islam itu semua nabi itu katanya datangnya dari Arab ya. Sehingga Abraham itu menjadi Ibrahim, ya kan? Nah, dia pula yang membangun Ka'bah katanya kan. Nah, oleh otak kita kan pasti kita nanya 2600 tahun apakah masih ada
Abraham pada waktu itu. Ya, nah Saya karena bisa nambahin nggak, Bu? oh Saya silakan bisa. silakan. Kalau nggak salah ya, Bu, saya lupa ya ayatnya. Itu kalau nggak salah Kabahnya itu bukan Kabah yang sekarang, tapi Kabah yang em, apa istilahnya itu? Mereka kalau pakai arah-arah arah angin apa arah apa itu? Itu menuju ke Yerusalem. Jadi Berat kali Bu ya. Berat kiblat kali. itu kiblat menuju Yerusalem dan bukan yang sekarang ini. Itu setahu saya begitu sih. Sorry, Pada gimana? dasarnya Kiblatnya Tari, gimana? pada dasarnya sebenarnya Kiblatnya satu ya ya, Abraham. jadi kiblatnya justru ke Yerusalem. Iya, salah. Nah, tapi Semenjak kapan itu? saya saya Bu Joni bisa keluarkan itu enggak gambar dari jadi kalau coba dulu, jadi apa sama Muslim Ka'bah yang sekarang itu memang Ka'bahnya Muslim, tapi dahulu itu kiblatnya di Yerusalem. Ada ayatnya kok saya lupa, Bu. bukan itu persoalannya, bukan itu, karena makam itu terletak di belakangnya Ka'bah. Jadi dia itu nanti Ibu buka deh di internet, coba baca itu di Oh, berita. bukan masalah Ka'bahnya ya, Bu ya, bukan masalah Ka'bahnya ya. Bukan. Jadi makam itu ada di belakangnya Ka'bah gitu. Jadi Oh, oke. karena dia pendiri dari Ka'bah itu. Oh, ya itu Bu, maksud saya zaman-zaman perjanjian lama Ka'bahnya itu menuju kiblatnya ke Yerusalem, Bu. Itu Itu sih yang maksud saya bukan sih. itu masalahnya yang aku mau kasih tahu bahwa di belakang Ka'bah itu terletak makamnya Ibrahim. Bu Joli tadi mencarinya bagaimana? Makam Ibrahim kan? Ya, makam Ibrahim di dekat Ka'bah gitu. Jadi mereka yang pergi naik haji pun itu mampir ke sana melihat bahwa itu adalah makam Ibrahim. Tapi ternyata itu bukan makam Ibrahim, hanya merupakan satu prasasti bahwa itu bekas kakinya Ibrahim, telapak kakinya, karena dia dulu yang membangun Ka'bah itu. Nah, makamnya adanya di Goa Makpela di Israel. Jadi sejauh bumi dan langit ya, Bu? Iya, tadinya dibilang itu makam ya, tapi setelah sadar kok makamnya ada dua gitu. Jadi pada waktu itu makam Ibrahim ini diperingati atau apalah gitu oleh orang Israel, terus mereka juga ribut ya itu makamnya Ibrahim, makamnya leluhur kami katanya gitu. Nah, setelah dicek ternyata makam itu memang di sana gitu Di Makpela. Gua Makpela itu ya, jadi di situ itu cuman bekas kakinya gitu. Jadi mereka pun dilarang untuk sholat atau berdoa di makam itu ya. Jadi, itu ternyata hanya bekas kakinya itu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, apakah Abraham itu masih hidup? Karena Islam itu kan munculnya 600 tahun setelah Yesus. Ya. Nah, jadi kalau dia hidupnya 2000 tahun sebelum Yesus ditambah 600 tahun setelah Yesus, 2600 tahun itu apakah masih ada Bapak Abraham membangun Ka'bah? Tidak mungkin ya. Iya. Itu ya Bu Joli, itu hanya untuk tambahan ini aja, pengetahuan aja. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ibu. Tari, keren. Terima kasih Bu Tari. Berarti timbulnya itu sebenarnya dari satu sumber ya, karena waktu itu kan Ismail dibuat di panggungnya Bu Tari. Jadi bangsa Mesir ya, katanya. Makanya dia bilang nabinya semua dari Mesir ya. Oh, karena kan Muhammad dari Arab, ya kan? Iya, makanya karena dibuang semuanya dikatakan itu dari Arab. Jadi asal ibu-ibu tahu bahwa kalau kita lihat di peta zaman, ya
bahwa Adam sampai Abraham 2000 tahun, Abraham sampai Yesus 2000 tahun, ya kan? Sekarang 2024, jadi sudah 2024, ya kan? Nah, dia munculnya Islam itu 600 tahun setelah Yesus. Setelah Yesus 600 tahun. Nah, jadi kalau di Islam itu semua dimulai dari Muhammad, ya. Ke belakang sini dihapuskan semua. Sedangkan Taurat itu munculnya 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi sudah ada Taurat. Antara ini ada yang namanya Zabur atau Mazmur, kalau kita menyebut, mereka menyebutnya Mazmur, ya. Sudah ada 2 buku dan Yesus membawa hukum kasih karunia di dalam Injil. Jadi 3 buku itu sudah ada sebelumnya, ya kan? Nah, jadi yang disebut-sebut misalnya Musa, nabi-nabi, ini nih semuanya di Perjanjian Lama itu nabi keluarnya dari Israel, nggak ada nabi dari Arab. Dan firman Tuhan turunnya di Sion, ya. Jadi supaya menambah pengetahuan kita bahwa kalau 600 tahun setelah Yesus, Muhammad yang ke belakang dihapuskan, sejarah dimulai dari Muhammad ke depan, ya. Sehingga kalau di Islam itu hanya mereka mengupas tentang sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah turunnya Al-Quran, ya. Jadi sejarahnya masuk ke Indonesia, jadi sejarah aja yang mereka gali di sini. Sedangkan ke belakang itu nggak ada catatan sama sekali. Walaupun mereka harus percaya kepada kitab-kitab. Di dalam rukun iman yang keempat dikatakan percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab itu apa? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan yang dipegang oleh mereka cuma Al-Quran. 3 buku ini mereka nggak baca karena katanya dipalsukan, sehingga mereka nggak baca, ya kan? Sehingga kita melihat pencatatan tentang nabi-nabi ini semua di mana? Di Perjanjian Lama, ya kan? Sedangkan mereka nggak pernah melihat catatan di Perjanjian Lama ini karena mereka bilang itu palsu dan mereka nggak pernah baca. Jadi kita melihatnya bahwa apa namanya, mereka bisa saja menyebut bahwa Nabi itu dari Arab karena 600 tahun setelah Yesus, Muhammad itu kan dari Arab datangnya, ya kan? Nah, sedangkan nabi-nabi yang lain itu keluarnya, kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu turunnya semua dari Israel. Firman Tuhan keluarnya dari Israel, ya. Jadi ini hanya untuk menambah pengetahuan ibu, ya, bahwa catatan tentang siapa itu Nabi Nuh, Nabi Isa, nabi-nabi itu, mereka nggak punya catatan sendiri karena Al-Quran itu dimulai dari Muhammad ke depan. Jadi mereka menyebut, tapi di mana mereka melihat tulisan ini? Nggak ada. Kalau kita kan jelas. Musa ngomongnya di mana sih? Kita lihat kan ada hukum Taurat, ya kan? Hukum Taurat itu kan kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, ingat. Nah, apa Musa ngomong? Kita tinggal lihat di situ kan. Musa ngomongnya apa? Cerita tentang nabi-nabi itu seperti apa? Kan ada catatannya di kita, ya kan? Karena kalau kita buka Alkitab kita, yang sebelah kiri ini Perjanjian Lama, itu kan isinya hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi kita bisa melihat catatan itu di sana. Kalau di Muslim itu hanya dimulai dari 600 tahun setelah Yesus ke depan. Sehingga mereka bisa saja mengatakan bahwa Nabi itu keluarnya dari Arab, ya. Padahal kita tahu banget semua Nabi turunnya dari Israel, keluarnya dari Israel, dan firman Tuhan itu dari Sion, ya. Nanti kapan-kapan saya munculkan ini peta zaman itu, ya, supaya kita ngerti banget. Jadi jangan gampang dibodohin dan kita menjadi tidak mengerti, ya. Seharusnya kita ya bisa mengerti, bisa melihat dari peta zaman, ya, sehingga kita melihat bahwa Hokam, ya, mengatakan bahwa nabi-nabi itu datangnya dari Arab, ya, sehingga nabi-nabi itu kalau di bahasa Arab kan, ya, kayak Lot itu menjadi Lut misalnya. Ya, macam itu.
Mungkin itu mesti ini sendiri lah ya Bu Joli ya. Ada pelajaran sendiri nanti ibu-ibu jadi pusing semua. Tapi tapi bagusnya juga gimana pun mereka tidak bisa menghapus ada ayat-ayat tentang lahirnya Yesus. Yes. Jadi jadi itu mereka nggak bisa sangkal sih. Iya, betul. Salomo jadi Sulaiman. Iya. Gue sih denger aja. Tahu yang aku bilang Salomo jadi Sulaiman. Bapak saya namanya Sulaiman loh. Salomo. Katanya tahu ya. Dia juga jadi Habib. Katanya kan Habib itu kan anaknya keturunan Nabi. Saya juga keturunan Nabi Adam. Nabi Adam. Dia paling. Habib. Dia jadi saya buka. Tadi kan saya buka karena dia penasaran pengen dengar lagi perjalanan kita kan. Ya, Jadi bagus. Jadi dia tahu. Memang iya itu disantur. Nabi apa? Nabi apa? Jadi Sulaiman gitu dia gitu. Salomo. Salomo kan jadi Sulaiman kan. Itu nama bapak saya Sulaiman Ahmad. Jadi kita semua jadi nggak on. Saya pernah nonton film juga nih Bu di televisi ya. Itu kapalnya Nabi Nuh terdampar di zaman kerajaan Nebukadnezar. Bisa dibayangkan zamannya Nuh berapa ribu kemudian kan Daniel hidup ya. Berapa ratus itu Bu Sari? Bedanya berapa ribu tahun itu dari Nuh ke Itulah. Daniel. Nebukadnezar kan adanya di zamannya Daniel ya Bu ya. Daniel. Iya, jadi kronologis waktunya tuh acak-acakan. Katanya kapalnya terdampar di Irak ya, di Memaksakan bukit apa? diri. Luar biasa ya. Biar laku Bu Eti filmnya. Bener. Acak-acakan waktu tahun supaya zaman. Kita jangan dibodoh-bodohin ya. Jadi kita punya peta zaman yang jelas ya, sehingga kita tahu banget ini munculnya kapan, ini munculnya di mana ya, sehingga buat ibu-ibu yang ada di Zoom ini semua ngerti banget gitu. Nggak bisa kalau gue dibodohin gitu ya kan. Nanti satu kali aku cari deh kok sekarang nih lagi buru-buru nggak keluar. Baik Bu. Nanti aku bisa kasih peta zaman ya supaya kita mengerti betul. Iya. Semangat Bu Sari, semangat. Terima kasih. Aku pengen banget supaya saya kayak gini. Punya nggak Bu Joli? Ya kemarin aku Iya, nanti saya sharing di grup yang PDF-nya Ibu itu ya. Nanti deh ya. Yang kemarin. Jadi kita dari peta zaman ini kita tahu banget gitu ya. Ya Bu. Baik. Sehingga kita tahu semuanya. Baiklah Bu Sari, terima kasih. Kita memulainya kita tahu hukum Taurat ya dari awal sampai kita tahu apa itu Mazmur ya, kita tahu itu apa di dalam Injil sehingga kita ngerti banget. Jadi nggak bisa tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul di situ gitu ya. Karena bersyukur kita punya buku-buku itu ya. Karena kepada Muhammad aja dia wahyu pertama dikatakan ikra warabukal akram. Dia bilang bacalah. Aku nggak bisa baca katanya. Karena pada waktu itu di Arab itu zaman jahiliyah memang orang nggak bisa baca tulis ya sampai 3 kali dia suruh baca. Itu kan 600 tahun setelah Yesus. Padahal yang sudah ada waktu itu adalah hukum Taurat, Zabur dan Injil. Jadi dia disuruh baca ya karena dia nggak bisa baca itulah permasalahannya. Jadi suami saya ngomong sama Bu Sari nggak bisa baca di dalam gua itu dapat ilham dari siapa? Iya, malaikat Jibril. Katanya dari Sida katanya. Dari Ethiopia. Jadi ini juga tahu Bu Sari ini. Puji Tuhan hari ini suami saya jadi ngobrol. Iya, jadi kalau kita nggak ngerti petanya, nggak ngerti sejarahnya, jadi kalau kita baca
kejadian, ini sejarah semuanya tertulis gitu. Betapa beruntungnya kita ya, sehingga kita bisa membaca itu. Oh, jadi kita nggak bisa dibodohin, kita tahu ya. Tadi aja saya sampai lihat makam Ibrahim kok bisa ada di situ sih. Makam Ibrahim kan di Gua Makmur. Ternyata itu bukan makam, satu prasasti ya. Jadi supaya kita ngerti juga lah gitu sekurang-kurangnya. Begitu ibu-ibu. Nanti kalau ada sesinya Bu Sari Lanjut, bisa Mima. jawab. Ya Bu Joli. Ya, Bu Mensi ini lagi freeze atau apa nih? Bu Mensi, Bu Joli, kalau ya. nanti Bu Sari bisa tanya jawab dong ya, jadi seru ya. Iya, jadi nanti lain waktu ya Ibu-Ibu ya, sesi-sesi yang begini supaya tidak terpecah-pecah. Baik, saya bantu dulu Bu Mensi ya, mungkin nampaknya freeze. Ada lagi Ibu-Ibu yang mau sharing rema? Tidak ada ya, Bu Mensi. Iya, benar dia mental. Baik, Oh, ada. mungkin itu. Silakan Bu. Iya. Terus putus Bu. Iya. Jadi mungkin penjelasannya sampai di sini pembacaan kita sore ini ya. Jadi makasih. Mungkin putus-putus ya. Bu Mensi, putus-putus. Ya, oke. Baik, karena Bu Mensi juga putus-putus, terus kita akhiri ya pembacaan hari ini dan sharingnya. Terima kasih Bu-Ibu. Bu Mensi, maaf saya ambil alih. Silakan lanjutkan kalau sinyalnya udah bagus. Silakan Bu Mensi. Sharing putus ya Bu. Ya, terima kasih Ibu-Ibu untuk sore ini untuk atas sharingnya ya Ibu-Ibu. Jadi kita mungkin sampai di sini kita tutup dalam doa, tapi saya minta Bu Ellen yang enggak Bu. Silakan Bu Ellen. Baik, terima kasih Bu Ibu untuk pertemuan hari ini. Luar biasa ya, banyak ilmu yang kita dapat. Kita tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mau mati bagi kami, menyelamatkan kami oleh darah-Mu. Darah-Mu yang kudus, bukan darah manusia, tapi darah Allah sendiri, yang menyebabkan kami bisa disebut anak Allah, karena kami memiliki dan menerima darah yang kudus untuk keselamatan kami. Kami mengucap syukur untuk hal yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Dan pada siang sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah Kau kumpulkan di dalam pertemuan Zoom pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak hikmat yang Kau berikan bagi kami, begitu banyak ilmu yang Kau tambahkan bagi kami, untuk kami lebih mengenal Engkau lagi dan menambah iman kepercayaan kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk perkumpulan dengan ibu-ibu yang saat ini mereka mau menyisihkan waktunya untuk membaca firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan menjadi penolong bagi kami dan firman-Mu menjadi daging di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pisah satu dengan yang lainnya. Engkau kembali akan mengumpulkan kami pada saat yang sama di lain waktu Tuhan, dan kami percaya kami berpisah bukan begitu saja, tapi kami berpisah dengan sukacita karena firman-Mu termeterai di hati kami. Terima kasih Bapak Sorgawi, terima kasih juga untuk
semua waktu yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.